Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia. NIM E0121222104. Prodi Kesekretariatan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya membuat tugas ini untuk menuntaskan UAS saya, mata kuliah teori organisasi. Selamat menyaksikan. Konflik organisasi. Konflik menurut Robbins adalah satu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat, ialah sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pandangan tentang konflik. Kemungkinan timbulnya konflik besar sekali dalam kerangka-kerangka keorganisasian. Maksudnya, konflik-konflik paling banyak timbul dalam organisasi-organisasi dan antar organisasi. Ada juga yang menyatakan bahwa konflik itu mempunyai 3 pandangan, yaitu yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Yang kedua, pandangan pada hubungan manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai sesuatu peristiwa yang wajar terjadi dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang ketiga, pandangan interaksionis. Pandangan ini menyatakan bahwa dalam sesuatu kelompok atau organisasi terjadinya suatu konflik. Adapun macam-macam konflik dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, konflik individu dengan individu. Konflik semacam ini dapat terjadi antara individu pimpinan dengan individu pimpinan dari berbagai tingkatan. Yang kedua, konflik individu dengan kelompok. Konflik semacam ini dapat terjadi antara individu pimpinan dengan kelompok ataupun di antara individu karyawan dengan kelompok pimpinan. Yang ketiga, konflik kelompok dengan kelompok. Ini bisa terjadi antara kelompok pimpinan dengan kelompok karyawan, kelompok pimpinan dengan kelompok pimpinan yang lain dalam berbagai tingkatan maupun kelompok karyawan. Yang keempat, konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki 2 keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kelima, konflik interpersonal, yaitu pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Adapun penyebab konflik antara lain ialah yang pertama, komunikasi, ialah pengertian yang berkenan dengan kalimat bahasa yang sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Yang kedua, struktur, ialah pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya manusia yang terbatas. Yang ketiga, pribadi, ialah ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik ialah yang pertama, kompetisi, ialah menyelesaikan konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk kompetisi dikenal dengan istilah win-loss arrangement. Adapun yang kedua ialah
akomodasi. Ialah penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha. Memperjuangkan tujuannya sendiri, proses tersebut adalah taktik perdamaian. Yang ketiga ialah sharing, suatu pendekatan penyelesaian kompromis atas dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan lain menerima sesuatu. Kedua kelompok kepikiran moderat ini tidak lengkap, tetapi sangat memuaskan. Dan yang keempat, kolaborasi, ialah bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem yang memerlukan integrasi dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir ialah penghindaran, ialah strategi untuk menjauhi sumber konflik dengan mengalihkan persoalan sehingga konflik itu tidak terjadi. Strategi manajemen konflik. Strategi manajemen konflik diterapkan untuk menjadikan konflik dan pemecahannya sebagai dinamisasi dan optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. Dalam Sophia 2008 mengemukakan secara umum bahwa strategi manajemen konflik adalah: yang pertama, strategi menang kalah, ialah strategi ini ada kalahnya pihak tertentu untuk mengemukakan wewenang atau kekuasaannya, memenangkan atau menekan pihak lain. Yang kedua, strategi kalah-kalah. Strategi ini dapat berupa kompromi, di mana kedua belah pihak berkorban untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, strategi menang-menang. Konflik dipecahkan melalui metode problem solving. Metode ini dianggap paling baik karena tidak ada pihak yang dirugikan. Metode pemecahan masalah mempunyai hubungan yang positif dengan manajemen konflik yang efektif. Pemecahan masalah banyak dipergunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, tetapi lebih suka untuk bekerja sama. Proses negosiasi, menurut Roberts menjelaskan tahap-tahap negosiasi sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi, perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rentangan hasil yang mungkin diperoleh dari paling baik hingga paling minimum bisa diterima. Dan yang kedua, penentuan aturan dasar begitu selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi. Selanjutnya, mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri. Dan yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah saling bertukaran, baik pihak pertama maupun kedua akan melaporkan, menguatkan, mengklarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasi bentuan awal. Dan yang keempat, penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. Ada juga tipe konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik tugas, task conflicts. Lazim terjadi karena anggota organisasi menghadapi ketidaksesuaian peran yang dijalankan dengan status yang diikuti dengan kemampuan, pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan lain-lain. Jenis ini pada umumnya menimbulkan produktivitas. Dan yang kedua, konflik antarpersonal, interpersonal konflik.
Terjadi pembakalan hubungan antarpersonal dalam organisasi terganggu. Misalnya, karena ketidaksepakatan terhadap kebutuhan personal yang harus dipenuhi organisasi. Dan yang ketiga, konflik prosedural. Prosedural konflik terjadi ketika anggota kelompok tidak sepakat tentang prosedur yang mengatur tentang bagaimana kelompok mencapai tujuan organisasi. Dalam dinamika organisasi modern, konflik tidak dapat dihindari sebagai bagian dari interaksi antar individu dan antar grup. Konflik organisasi adalah manifestasi dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam persepsi, nilai, tujuan, atau kepentingan di antara anggota organisasi. Konflik dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidaksepakatan kecil hingga pertentangan yang mendalam, yang mempengaruhi keseimbangan dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Konflik sebagai sesuatu kekuatan positif. Kebutuhan untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik menyebabkan orang mencari jalan untuk mengubah cara-cara yang berlaku dalam hal melaksanakan tugas-tugas. Jadi, proses menyelesaikannya, konflik dapat merangsang timbulnya perubahan yang positif di dalam organisasi yang bersangkutan. Di samping itu, upaya untuk mencari cara-cara menyelesaikannya konflik bukan saja membuahkan inovasi dan perubahan. Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan lebih diterima, bahkan diinginkan. Mengintroduksi konflik secara sengaja ialah intensional dalam proses pengambilan keputusan, kadang-kadang menguntungkan. Konflik sebagai sesuatu kekuatan negatif. Salah satu problem serius yang dihadapi adalah kecenderungan konflik untuk menyebabkan terkejarnya upaya ke arah pencapaian tujuan. Sumber-sumber daya keorganisasian bukannya langsung ditunjukkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang diketahui, tetapi mereka harus digunakan untuk menyelesaikan konflik. Waktu dan uang merupakan dua macam sumber-sumber daya penting yang kerap kali dialihkan ke arah penyelesaian konflik. Konflik dapat pula menimbulkan beban-beban psikologikal pada karyawan. Berbagai macam studi yang dilakukan orang telah menunjukkan bukti-bukti bahwa pendapat-pendapat yang berseteruan satu sama lain menyebabkan timbulnya perasaan permusuhan, timbulnya ketegangan dan kecemasan. Perasaan bermusuhan tersebut merupakan hasil dari terancamnya tujuan-tujuan pribadi penting dan keyakinan-keyakinan oleh adanya konflik. Dalam jangka waktu lama, kondisi-kondisi konflik menyebabkan timbulnya kesulitan untuk mencapai hubungan-hubungan yang saling membantu dan saling mempercayai. Akhirnya perlu dinyatakan bahwa persaingan yang memerlukan adanya interaksi antara pihak-pihak yang terlibat mempunyai efek negatif atas kualitas produk. Kesimpulan, dalam konteks teori organisasi, konflik organisasi dan peran sumber daya manusia memainkan peran penting dalam keberhasilan dan keseimbangan sebuah organisasi. Konflik organisasi sebagai fenomena tak terhindarkan memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika internal suatu entitas organisasi. Konflik tersebut dapat berasal dari perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi yang efektif, atau struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Namun demikian, konflik juga memiliki potensi
untuk mendorong perubahan positif dan inovasi dalam organisasi, asalkan dikelola dengan bijaksana.